Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Endah Puspitasari MM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, ini dia presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egy Satria Eka Putra dengan NIM 3403180112 dari kelas Akuntansi A Karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviani Anjeli Putri dengan NIM 3403180073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sudrajat dengan NIM 3403180110 dari kelas Akuntansi A Karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Abdullah dengan NIM 3403180218. So, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer. Hardware bisa diberi nama demikian karena tubuhnya yang keras dan kaku. Adapun integrasi komponen hardware. Bagian-bagian hardware satu sama lain harus berhubungan dan bekerja sama secara harmonis atau berintegrasi membentuk hardware sistem informasi akuntansi. Hardware yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan juga sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Adapun integrasi komponen software. Software terbagi menjadi dua kelompok, yaitu software sistem dan software aplikasi. Software sistem sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu sistem operasi, interpreter, dan komputer. Adapun integrasi software dengan hardware, sistem operasi yang dipakai harus sesuai dengan komputer yang akan menjalankannya. Penggunaan software terbaru namun tidak didukung dengan hardware yang baru juga, maka akan menyebabkan error atau tidak berjalannya aplikasi dengan baik. Maka dari itu perlu adanya keharmonisan antara sistem operasi yang digunakan dengan hardware-nya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Integrasi komponen brainware. Jenjang brainware yang banyak digunakan adalah manajer sistem informasi. Manajer sistem informasi bertanggung jawab pada sistem komputer dalam perusahaan, mengawasi pemasangan, memastikan sistem backup berjalan dengan efektif, membeli hardware dan software. Yang kedua, analis sistem. Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis perusahaan. Yang selanjutnya, database administrator.
Database administrator memegang kendali atas basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Admin database bekerja bersama sistem manager untuk menyesuaikan kapasitas database dengan kebutuhan perusahaan. Ahli jaringan adalah orang yang mahir dalam menghubungkan sebuah sistem yang terdiri atas sekumpulan komputer untuk menunjang terhubungnya komunikasi satu perangkat perangkat komputer dengan perangkat komputer yang lainnya. Operator, orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, telepon, radio, dan sebagainya. Operator adalah jenis pekerjaan fungsional di dalam suatu industri. Pustakawan adalah seseorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Semua jenjang brainware tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung berjalannya sistem informasi akuntansi. Integrasi antara brainware, software, dan hardware. Saat ini, komputer yang dijual sudah diuji dengan baik sebelum dipasarkan. Karena itu, tidak banyak masalah lagi yang kita jumpai dalam hal integrasi software dan hardware. Masalahnya lebih terletak bagaimana mengintegrasikan brainware ke komputer tersebut untuk kebutuhan SIA. Karena itu, harus dipilih software terbaik yang sesuai dan selalu up-to-date pada kebutuhan SIA. Untuk memilih software yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan SIA dapat diperoleh baik dengan membeli software jadi, membuat sendiri, atau menggunakan bantuan pihak eksternal. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Sudrajat. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian prosedur, integrasi komponen prosedur, dan integrasi prosedur dengan brainware, software, dan hardware. Yang pertama, pengertian prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Yang kedua, integrasi komponen prosedur. Prosedur bila dapat diprogram berubah menjadi software. Prosedur seringkali digunakan sebagai alat kontrol satu transaksi oleh transaksi lainnya yang terjadi di bagian yang sama atau dengan bagian lain dan disebut sebagai internal check. Agar sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik antara prosedur yang satu dengan prosedur yang lain, harus terjalin kerjasama yang harmonis atau bersinergi. Jangan sampai satu prosedur berjalan sendiri dan tidak terkait dengan prosedur yang lain. Yang ketiga, integrasi prosedur dengan brainware, software, dan hardware. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau transaksi. Aktivitas pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh brainware berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi tentang informasi tersebut. Jadi sesuatu prosedur dijalankan oleh brainware secara harmonis satu sama lain, maka persepsi yang dimiliki oleh brainware yang menjalankan prosedur tersebut satu sama lain harus harmonis. Prosedur merupakan komponen sistem informasi akuntansi. Prosedur yang diterapkan harus sesuai juga dengan hardware, software, database, dan teknologi jaringan komunikasi yang digunakan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, Saudara Jujun Abdullah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data-data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Integrasi komponen database. Database merupakan data-data yang ada di perusahaan,
Dalam arti lebih sempit, database merupakan data-data yang ada di dalam komputer. Data-data dalam database komputer satu sama lain berhubungan secara harmonis. Integrasi yang terjadi tergantung pada informasi yang ada diperlukan. Integrasi database dengan hardware, software, brainware, dan prosedur. Database yang dibangun harus diperhitungkan perkiraan volumenya. Volume ini terkait dengan kapasitas harddisk yang dibutuhkan dan tipe prosesor yang cocok untuk menangani sejumlah data yang diperkirakan. Dari perkiraan volume tersebut, kita dapat menentukan database management system atau DBSMS. Maka yang cocok apakah DBMS kecil sampai menengah yang tepat atau DBMS kelas besar. Database yang digunakan juga harus sesuai atau ditunjang oleh prosedur yang cocok. Agar data yang disimpan dalam database akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap, maka harus ditunjang oleh prosedur untuk menjamin bahwa data yang dimasukkan tersebut telah memenuhi kriteria yang diharapkan. Karena kualitas informasi yang dihasilkan sangat tergantung kepada kualitas data yang dimasukkan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, Eki Satria Eka Putra. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai pengertian teknologi jaringan telekomunikasi. Jaringan teknologi komunikasi adalah serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Adapun integrasi teknologi jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi atau disebut dengan jaringan komunikasi data pada dasarnya merupakan penggunaan media elektronik atau sinar memindahkan data dari satu lokasi ke elektronik, atau sinar memindahkan data dari satu lokasi ke beberapa lokasi lain. Komponen jaringan tersebut harus berintegrasi membentuk jaringan data dalam sistem informasi akuntansi. Misalnya, bila LAN akan menggunakan jaringan komunikasi data dengan kecepatan 10, 100, atau bahkan 1000 megabyte per detik, maka semua komponen tersebut harus mendukung kecepatan tersebut. Adapun integrasi teknologi jaringan telekomunikasi dengan hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi harus sesuai dengan hardware yang digunakan. Gunakanlah komponen jaringan yang mendukung kecepatan transfer data dalam sistem informasi akuntansi yang kita harapkan. Teknologi jaringan komunikasi yang digunakan juga harus sesuai dengan software sistem operasi yang digunakan. Karena itu, hardware komponen yang digunakan biasanya selalu dilengkapi dengan softwarenya agar harmonis dengan sistem operasi yang digunakan. Demikian juga dengan brainware. Brainware jaringan komunikasi pun harus harmonis. Kecepatan jaringan komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan user atau brainware yang berkepentingan dengan data tersebut, apakah dibutuhkan secara real time atau sedikit penundaan. Salah satu tujuan penggunaan jaringan komunikasi yaitu untuk mempercepat transfer data dari satu lokasi ke beberapa lokasi lain. Oke, kita sekarang di akhir video. Di sini kami menyimpulkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya mengenai integritas komponen sistem informasi akuntansi. Kesimpulannya ialah sistem cara kerja sistem informasi akuntansi
adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu, semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai materi integrasi komponen sistem informasi akuntansi. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Terima kasih Anda semua telah menonton video kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.